Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas latihan soal tentang sudut nomor 26 sampai dengan nomor 34. Nomor 26, pada gambar di atas besar peluru sudut CBD adalah di sini terdapat dua sudut, yaitu sudut CBD yang ini dan sudut ABD yang ini. Nah, sudut CBD dan sudut ABD saling berpelurus, maka pelurus dari sudut CBD adalah sudut ABD, maka yang kita cari adalah sudut ABD. Nah, untuk mencari besar sudut ABD, kita jumlahkan dulu sudutnya. Sudut ABD ditambah sudut CBD, besar sudut yang berpelurus adalah 180 derajat. Sudut ABD di soalnya adalah 14x derajat ditambah CBD 4x derajat sama dengan 180 derajat. 14x derajat tambah 4x derajat hasilnya 18x derajat sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 dibagi 18. Hasilnya adalah 10 derajat. Jadi nilai X-nya 10 derajat. Kita cari besar sudut ABD. Sudut ABD adalah 14x derajat sama dengan 14 dikali X-nya itu yang ini 10. 14 dikali 10 sama dengan 140 derajat. Nah, maka besar sudut ABD adalah 140 derajat. Jadi peluru sudut CBD besarnya adalah 140 derajat. Kemudian nomor 27. Pada gambar di atas besar penyiku sudut QPR adalah sudut QPR itu yang ini. Nah, maka penyikunya adalah sudut SPR. Berarti yang ditanyakan adalah sudut SPR-nya berapa. Nah, caranya sama seperti tadi. Berarti sudut SPR ini nomor 27. Sudut SPR ditambah sudut QPR sama dengan, karena berpenyiku maka sudutnya adalah total sudutnya 90 derajat. Sudut SPR 6x derajat ditambah 12x derajat sama dengan 90 derajat. Ini dijumlahkan hasilnya 18x derajat sama dengan 90 derajat. X derajat sama dengan 90 dibagi 18 hasilnya adalah 5 atau X sama dengan 5 derajat. Nah, kita cari besar sudut SPR. Sudut SPR itu 6x derajat sama dengan 6 dikali X. X-nya adalah 5 derajat sama dengan 6 kali 5 30 derajat. Nah, maka besar penyiku sudut QPR adalah sudut SPR yang hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian kita ke nomor 28. Pada gambar di atas besar sudut BPC sama dengan 33 derajat. Yang ditanyakan besar sudut EPF. Sudut EPF itu berarti sudut yang ini berapa? BPC yang ini 33 derajat. Nah, karena di sini ada lingkaran yang sama, maka sudut yang ini juga yang CPD ini 33 derajat. Nah, di sini ada siku-siku, maka sudut DPE ini 90 derajat. Nah, ini dari sini ke sini merupakan sudut yang berpelurus, maka sudut ini nomor 28, sudut EPC
sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah 33 derajat ditambah 33 derajat sama dengan 180 derajat dikurang, ini dijumlahkan hasilnya 156 derajat sama dengan ini dikurangkan hasilnya 24 derajat. Nah, maka isinya adalah besar sudut EPF adalah 24 derajat. Sekarang nomor 29. Besar sudut A sama dengan 2 kali sudut B. Jika sudut A dan sudut B saling berpenyiku, maka besar pelurus sudut B adalah, nah di sini diketahui ini. Nah, supaya memudahkan, kita gambarkan dulu sudut yang berpenyikunya. Nah, ada dua sudut A dan B. Di soal ini sudut A sama dengan 2 kali sudut B. Nah, misalkan ini sudut A sama dengan 2 kali sudut B. Nah, yang satunya lagi adalah sudut B yang ini. Sudut A dan sudut B saling berpenyiku, maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut A itu di soalnya 2 kali sudut B. 2 kali sudut B ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. 2 sudut B ditambah sudut B, maka hasilnya adalah 3 sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut B sama dengan 90 bagi 3 hasilnya 30 derajat. Yang ditanyakan sekarang besar pelurus sudut B. Nah, pelurus sudut B adalah sudut A. Nah, maka sudut A itu sama dengan 2 kali sudut B sama dengan 2 kali sudut B ini 30 derajat. 2 kali 30 hasilnya 60 derajat. Nah, maka besar pelurus sudut B adalah 60 derajat. Sekarang nomor 30. Pada gambar di atas, besar pelurus sudut ABD adalah, nah sudut ABD berarti yang ini. Pelurusnya adalah sudut CBD. Ya, kita cari sudut CBD. Nah, kita nyari dulu besar X-nya berapa. Ini 4X ditambah 8X ditambah 6X sama dengan 180 derajat. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 18X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 bagi 18, 10 derajat. Nah, sudut CBD sama dengan 6X sama dengan 6 dikali X-nya 10 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, maka besar pelurus sudut ABD adalah sudut CBD. Hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian nomor 31. Dari gambar di atas, besar sudut SQR adalah, nah sudut SQR yang ini ditanyakan berapa besarnya. Berarti di sini 3A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 90 derajat. 3 tambah 2, 5A derajat sama dengan 90 derajat. A derajat sama dengan 90 dibagi 5, hasilnya 18 derajat. Ini A. Nah, sudut SQR sama dengan 3A derajat sama dengan 3 dikali A-nya 18.
3 dikali 18 hasilnya adalah 54 derajat. Jadi isinya adalah yang D. Selanjutnya nomor 32. Dari gambar di atas, sudut yang bertolak belakang dengan sudut BOD adalah BOD berarti sudutnya yang ini. Yang bertolak belakang berarti sudut EOA yang ini. Berarti isinya adalah sudut EOA atau sudut AOE. Nomor 33. Dari gambar di atas, besar sudut MLN adalah MLN berarti yang ini. Berarti kita cari dulu nilai X-nya. 2X derajat ditambah 3X ditambah 40 sama dengan 180 derajat. 2X tambah 3X derajat sama dengan 5X derajat tambah 40 sama dengan 180 derajat. 5X derajat sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. 5X sama dengan ini dikurang 140 derajat. X sama dengan 140 dibagi 5, 28 derajat. Nah, maka sudut MLN itu sama dengan 3X ditambah 40 derajat sama dengan 3 dikali X. X-nya ini 28 ditambah 40 derajat sama dengan 3 dikali 28 hasilnya adalah 84 ditambah ini 40 derajat sama dengan 124 derajat. Nah, jadi isinya adalah yang D. Selanjutnya nomor 34. Dari gambar di atas, besar sudut SQT adalah SQT berarti sudut yang ini. Nah, kita cari dulu nilai A-nya. 30 derajat ditambah 3A derajat ditambah A derajat sama dengan ini sudut berpelurus jadi 180 derajat. 30 derajat 3A ditambah A hasilnya adalah 4A tambah 4A derajat sama dengan 180 derajat. 4A derajat sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. 4A derajat sama dengan 150 derajat. A derajat sama dengan 150 dibagi 4 hasilnya 37,5 derajat. Nah, jadi besar sudut SQT itu 3A derajat sama dengan berarti 3 dikali A-nya 37,5 sama dengan 112,5 derajat. Maka isinya adalah yang C. Selanjutnya yang terakhir nomor 35. Besar suatu sudut adalah 3/2 kali penyikunya. Besar sudut itu adalah, nah supaya memudahkan kita buat dulu sudutnya. Di sini berpenyiku, berarti kita buat sudut siku-siku. Nah, ada 2 sudut. Besar suatu sudut, dimisalkan sudut itu adalah sudut A, sama dengan 2/3 kali penyikunya. Misalkan di sini adalah penyikunya sudut B. Berarti sudut A itu 2/3 kali penyikunya adalah sudut B. Nah, seperti ini. Kita cari hasilnya. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut A itu
2/3 kali sudut B ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. 2/3 sudut B ini diubah ke bentuk pecahan. Jadi 3/3 sudut B sama dengan 90 derajat. 2/3 sudut B ditambah 3/3 sudut B, hasilnya adalah 5/3 sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut B sama dengan 90 derajat dibagi 5/3 derajat. Dibagi 5/3. Sudut B sama dengan 90 derajat dikali 3/5 sama dengan 90 bagi 5, hasilnya adalah 18. 18 dikali 3 hasilnya adalah 54 derajat. Nah, jadi isinya adalah yang C, 54 derajat. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.